wabarakatuh. Kembali lagi kita jumpa Sobat Anom di channel Anom Han Present, channel untuk mereview segala unit atau teleskop-teleskop yang Sobat Anom perlukan atau Sobat Anom inginkan untuk direview. Kali ini kita akan mereview teleskop Erat dari Spike ya. Ini ukuran 312 x 40 AOL. Ini ada dua tipe. Ini ada mildot sama yang retikel HK. Untuk dusnya sama saja, cuma saya kasih perbedaan di tulisan di HK. Jadi ini hanya untuk perbandingan. Karena untuk yang mildot kita sudah pernah review di video sebelumnya. Sekarang kita akan mereview yang retikel HK dan nanti kita akan bandingkan. Jadi mending pilih mana antara HK atau mildot. Cekidot, kita lanjut ke bongkar atau review yang retikel HK. Oke, ini dia retikel HK dari teleskop Spike. Untuk bentuk dusnya sama persis dari retikel yang mildot. Ini hanya kita tulis HK karena dalamnya memang retikelnya HK. Untuk bentuknya kita harus cek dulu. Ini yang didapat, mounting, dus sudah kosong. Ya, untuk Sobat Anom sekedar info, ini teleskop Spike adalah teleskop yang terbaru dari Spike yang dengan retikel HK. Jadi ini baru saya review ya. Untuk barangnya juga baru saya pegang, saya review di sini. Karena ini juga barang baru, saya juga belum tahu dalamnya atau bentuk-bentuknya. Tapi untuk bentuknya menurut saya persis dengan 312 mildot. Ini dia yang kita dapat dari teleskop Spike retikel HK. Untuk kelengkapannya sama persis dengan yang mildot, mungkin hanya beda di retikel HK-nya. Untuk harga di pasaran sekitar 500 sampai 560.000, tergantung seller yang menjualnya. Untuk di Anom Hunting Spot itu sekitar harga ada yang 55 atau 56 ya. Untuk di online shop, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, kita buka harga dengan nominal 560. Mungkin untuk lebih murah lagi kalian bisa, Sobat Anom bisa cek di WhatsApp. Ini dia yang dapat dari teleskop Spike retikel HK. Ada kunci L untuk mountingnya. Nah, ini untuk mountingnya, ini mounting model terbaru dari Spike ya. Dia ukurannya tinggi, masuknya mungkin sekitar 2,1. Kita coba ukur. Oh enggak, ini lebih tinggi lagi. Ini 2,6 cm. Cukup tinggi karena yang standar biasanya 2,1. Ini mountingnya model baru. Ini agak tinggi. Untuk rekomendasi Sobat Anom, mending pakai tele atau mounting yang berukurannya sedang ya, asal jangan sampai mentok aja. Kalau ini terlalu tinggi untuk jarak jauh. Untuk setting turretnya, untuk colongannya terlalu jauh biasanya ini.
Tapi untuk double mountingnya udah double baut, kokoh, cuma ini agak tinggi ya. Ada gel silika, ada can lap atau can pembersih dari Spike. Kita coba buka dulu. Iya, bertuliskan Spike. Lalu ada batu baterai untuk lampu retikelnya, ini CR2. Lalu buku panduan Spike Scoop Instruction Manual. Enggak saya baca karena terlalu panjang. Ya. Lalu next kita juga dapat sunheadnya seperti spek yang Mildot ukuran 312 x 40 AOL. Ini juga dapat sunhead. Lalu tentu saja kita dapat unitnya atau teleskopnya dari Spike Reticle HK. Langsung kita ulas sedikit, nanti kita bandingkan dengan yang Mildot, apakah lebih bagus HK atau lebih bagus Mildot. Oke, jangan lupa yang baru gabung silakan tonton sampai habis, lalu like, komen, dan subscribe untuk menambah wawasan Anda untuk kalian bisa lihat video review selanjutnya dari Anoman Prison ini. Oke, kita lanjut. Tutup sudah flip, depan belakang sudah flip ya. Kita buka dulu agar lebih mudah mereviewnya. Tutup flip, tutup yang sangat saya suka karena dia gampang, tidak ribet, dan juga mudah. Oke, kita mulai dari belakang. Dari belakang plus minus tentu saja sudah ada. Nah, ini untuk sobat anom yang ada kendala di mata atau sudah min atau plus, kita bisa atur bagian sininya. Nah, di sini ada titik. Nah, ini titik adalah titik nolnya. Jadi berapa kali kita muter itu untuk minus dari mata kita ya. Ini cukup panjang juga belakang. Bagian badan belakang samping ada bertuliskan Spike 312 x 40 AOL. AOL adalah AO itu parak depan, autofocus, L biasanya untuk lampu ya, lampu retikelnya. Oke, lanjut ke depan. Ke bagian depan ini ada zoomnya 3 sampai 12, tapi ini kita coba lihat dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi dia dari angka 10 ke 12 dia loncat, atau enggak ada angka 11-nya ya. Ini bukan barang reject atau barang salah dari pabriknya, emang ini sudah anjuran atau sudah bawaan dari sananya. Untuk yang Mildot juga sama, dia dari 10 loncat ke 12. Oke, untuk batang tubnya ini berukuran 25 mm untuk yang standar. Lalu bagian depan lagi, di bagian tengah, fokus. Kita dapat ada 3 tombol,
1 2 3. Nah, kefungsiannya untuk yang bagian kanan ini untuk pengaturan turret atau reticle untuk yang kanan atau ke kiri. Lalu ini adalah penguncinya. Ini safety jika Anda ingin memulai menyeting. Kita buka dulu, kita kendorkan, baru kita mulai nyeting. Kita atur tombol sampai pas di titik atau keluarnya mimis dari senapan sobat Anom itu. Jika sudah, langsung kita kunci lagi, kunci sampai kencang. Nah, ini otomatis tidak akan gerak lagi karena dia udah dikunci di bagian sini. Lalu bagian tengahnya ini untuk pengaturan turret dari atas atau ke bawah. Sama kayak yang kanan kiri, ini dibuka dulu, baru kita bisa mengaturnya. Ini tidak bunyi. Nah, setelah selesai, kita kunci. Lalu bagian samping, ini ada lampu reticle. Lampu reticle ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, ini sudah ada warna lampunya sudah ada di bagian tombol atau bagian angka ini ya. Ini buat lampu vertikal tadi, dia menggunakan batu CR. Nanti kita coba pasang dan kita lihat nyala lampunya. Oke, untuk bagian atasnya ini bertuliskan per kliknya atau keterangan 1 klik sama dengan 1/4 MOA. Jadi ini agak lumayan cepat ya untuk teleskop spek ini karena tergolong teleskop menengah ke bawah karena harganya hanya di bawah 600, bahkan ada yang jual 500-an, tergantung seller yang jualnya. Lalu bagian depan ini dia 40 ukuran 40 AOL autofocus atau paralak depan. Ini bermulai dari 10 YDS atau 10 yard sampai dengan 200 yard ya. Mungkin yang sering kita gunakan hanya sampai 50, maksimal itu paling 75 ya, karena kita jarang sekali nembak atau sampai 100 atau 200. Rata-rata autofocus kita gunakan di 75 atau 50, kecuali untuk teleskop yang besar, zoom besar, dia bisa nyampe, kita gunakan bisa nyampe ke 100 atau 200 autofokusnya supaya kita bisa cari jernihnya. Tapi untuk spek atau teleskop yang menengah ke bawah, kita cukup atur di bagian 25 sampai 50 atau maksimal 75 untuk fokusnya. Oke, untuk bagian depan, nah ini untuk pemasangan sunheadnya, kita buka dulu bagian penghalang depannya ya. Untuk coating lensanya ini karena ada cahaya mungkin, tapi menurut saya ini coating lensanya adalah berwarna biru ya, bisa sobat Anom lihat. Bagian sini polos. Lalu ini untuk pemasangan sunheadnya. Hati-hati sobat Anom untuk pemasangan sunhead, jangan sampai ada slack. Jadi kita harus paskan dulu supaya jalannya pas.
karena drat ini sangat tipis ya, jadi kalau selek satu lingkaran aja nanti nggak masuk ke belakangnya. Siap, makin cakep makin panjang. Iya, lalu kita coba ukur panjang dari teleskop ini. Oke, untuk panjangnya untuk pemakaian dengan sunhead ini sekitar 41,5 cm. Lalu jika tanpa sunhead ini panjangnya 34 cm. 34. Lalu untuk berat kita coba timbang. Apakah sama dengan yang Mildred atau tidak? Ini full ya, full dengan sunhead 559 gram. Sobat Tandem bisa lihat sebelah sini 559 gram. Lalu jika kita tambahkan mounting, nah ini beratnya 666 gram ya, jadi di atas setengah kilo. Kalau mau ringan lagi, Sobat Tandem bisa lepas sunhead, tapi untuk mounting tetap sama, paling hanya sekitar 600-an. Coba kita lepas. Nah ini ya, siap. Beratnya 622. Ini untuk pemasangan di teleskop Sobat Tandem. Jadi berat dari teleskop ini yaitu 622, sudah sepaket dengan mounting. Lalu kita coba lihat retikelnya. Atau kita pasang dulu untuk baterainya. Baterai CR masih baru. Ini untuk pembukaan turret ini hati-hati Sobat Tandem, karena ini sering sekali hilang jika di hutan atau terlupa atau bahkan selek, karena ini jarang sekali yang jual. Kita netralkan dulu. Kita coba intip retikelnya. Kita ataskan sedikit. Yap. Oke Sobat Tandem, ini adalah retikelnya. Retikel dari spek 312 x 40 AOL HK. Jadi retikelnya HK-nya masih HK biasa. Ini malah seperti teleskop Thomson ya menurut saya, tapi memang mirip Thomson ini. Untuk view-nya ya standar agak teras gini. Mungkin nanti kita bisa bandingkan di video yang satu lagi atau video selanjutnya. Kita buat perbandingan teleskop spike dengan spike Mildred dengan spike HK ya. Coba kita lihat untuk bagian lampunya. Lampu merah ukuran 1, 2, keterangan 2, lalu 3. Nah, ini.
Untuk nyala lampunya memang maksimal, sudah bagus. Untuk retikelnya saya rasa juga lumayan. Hijau 1, 2, 3. Ini untuk biru 1, biru 2, dan ini biru untuk yang 3 maksimal. Nah, itu dia sedikit review dari teleskop Spike yang terbaru dengan model reticle HK, karena memang reticle HK sedang booming sekali. Reticle HK menurut saya sedang menguasai pasaran di teleskop, karena ada yang masuk lagi teleskop T-Eagle, itu reticle HK. Mungkin nanti saya akan review lagi, tapi setelah review perbandingan antara Mildot dan HK ya. Oke, untuk yang Mildot yang reticle HK mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita bisa buat data video selanjutnya antara perbandingan dari spek Mildot dan spek HK. Untuk sobat Anom yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah berkunjung, yang sudah like serta komen, saya sangat berterima kasih. Untuk yang belum, jangan lupa kunjungi channel Anom Hunt Present, atau kunjungi juga online shop kami di Anom Hunting Spot Tokopedia, Anom Hunting Spot di Shopee, Anom Hunt di Bukalapak. Serta kita juga punya Instagram dengan nama Anom Hunt, lalu ada Facebook Anom Hunting dan Anom Hunt. Lalu jika sobat Anom ingin fast respon atau ingin cepat kita balas atau tanggapi, bisa di nomor berikut 0838 2020 5436. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sobat Anom. Salam kokang, salam satu lubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.